Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia Bab 1 Teks Laporan Percobaan. Materi yang akan kita bahas kali ini poin kedua, struktur dan kebahasaan teks laporan percobaan. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Lanjut pada tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini yaitu poin pertama, menganalisis struktur dari teks laporan percobaan. Poin kedua, mengkaji kebahasaan dari teks laporan percobaan. Poin ketiga, menyusun teks laporan percobaan. Kemudian berkaitan dengan materi sebelumnya, kita membahas tentang teks laporan percobaan, yaitu suatu teks yang menjelaskan tentang suatu eksperimen, tetapi eksperimennya tersebut dari hasil percobaan, maka kita akan membuat laporannya. Nah, di sini kalian harus memperhatikan struktur teks laporan percobaan. Struktur itu langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam membuat suatu laporan percobaan, jadi harus memperhatikan 5 langkah. Di sini langkah pertama terdapat tujuan. Tujuan itu berisi uraian tujuan percobaan. Jadi tujuannya tentang apa? Poin kedua, alat dan bahan, uraian dan alat bahan yang digunakan. Kemudian poin 3, langkah-langkah, menjelaskan tentang uraian prosedur percobaan. Prosedur itu nama lainnya bisa disebut tentang langkah-langkah. Poin keempat, uraian hasil percobaan. Untuk poin 4, hasil itu berarti dari tahap langkah-langkah diambilnya. Apabila langkah-langkahnya sesuai, berurutan, runtut, logis, maka akan berada pada poin keempat tentang uraian hasil percobaan, apakah berhasil atau tidak berhasil. Kemudian poin kelima, inti dari hasil percobaan dijelaskan dari awal hingga akhir. Kemudian kita pada tahap kedua, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidah itu maksudnya adalah bahasa-bahasa yang terdapat dalam suatu teks laporan percobaan memuat 5 kebahasaan. Yang pertama menggunakan kalimat aktif, kedua menggunakan kalimat pasif, ketiga menggunakan kata tugas, keempat menggunakan istilah teknis atau istilah bidang tertentu. Poin kelima menggunakan unsur serapan. Di sini akan kita bahas kaidah kebahasaan yang pertama, yaitu kalimat aktif. Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Jadi subjek itu adalah orangnya atau pelakunya. Jadi pelakunya aktif melakukan sesuatu, bisa ditandai dengan predikatnya. Predikat itu perbuatannya yang berimbuhan me, mem, men, men, meng, dan ber. Kemudian kalimat aktif terbagi menjadi 2. Terdapat kalimat aktif transitif, kalimat aktif yang predikatnya membutuhkan objek. Di sini memiliki contoh kalimat, ibu mencuci baju. Ingat, untuk transitif predikatnya itu membutuhkan objek. Di sini kita lihat mencuci. Mencuci itu berarti predikat perbuatan atau pekerjaan. Mencuci memiliki imbuhan men. Kemudian kata dasar cuci, maka termasuk ke dalam kalimat aktif. Di sini subjeknya siapa? Yaitu ibu. Berarti ibu melakukan suatu pekerjaan mencuci. Maka di sini dipertanyakan objeknya, sasarannya adalah baju. Contoh kedua, ayah membaca koran. Ayah termasuk ke dalam subjek. Subjek itu pelaku, kemudian predikat membaca, imbuhan mem, objek koran. Sasarannya yang dibaca oleh ayah adalah koran. Kemudian poin B, kalimat aktif transitif. Kalimat aktif yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Di sini contoh kalimat, adik bermain.
Kakak menari. Nah, meskipun di sini tidak ada objek, kalimat tersebut sudah dapat dipahami karena syarat sebuah kalimat itu cukup memiliki subjek dan predikat. Apabila sudah ada subjek dan predikat, maka kalimat tersebut sudah dapat dipahami. Adik bermain. Oh, berarti adik sedang bermain. Kakak makan. Kakak membaca. Maka sudah dipahami bahwa kegiatan kakak pada hari ini adalah sedang membaca atau sedang menari. Kemudian, untuk kaidah kebahasaan yang kedua adalah kalimat pasif. Kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Jadi di sini subjeknya dikenai suatu pekerjaan, bisa tindakan atau suatu aktivitas. Di sini ditandai dengan imbuhan di, ter, dan ke. Contohnya dipukul. Nah, berarti subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Dicubit, tersenyum, keadaan, kenyataan. Nah, maka itu masuk ke dalam suatu aktivitas. Kemudian di sini kalimat pasif terbagi menjadi dua. Terdapat poin A, kalimat pasif terbagi menjadi dua. Ada pasif transitif. Pasif transitif yaitu pasif yang predikatnya memerlukan objek. Di sini ingat untuk pasif imbuhannya di, ter, dan kean. Untuk pasif transitif tidak memerlukan objek. Kalimat pasif yang predikatnya memerlukan objek. Contoh kalimat: buah dipotong oleh ayah. Buah dipotong oleh ayah. Di sini dipotong itu maka masuk ke dalam pasif karena imbuhan di. Kemudian di sini sasarannya itu siapa? Buah atau ibu? Nah, ingat, dipotong kan itu pekerjaan atau perbuatannya. Pekerjaannya di sini dipotong. Apa yang dipotong? Yaitu buah. Maka buah itu menjadi objek. Maka oleh ibu menjadi subjek. Kemudian perangkap tikus dibuat oleh ayah. Di sini predikatnya adalah perbuatannya dibuat. Imbuhan di. Maka dibuat ini sasarannya apa? Dibuatnya sasarannya apa? Perangkap tikus. Maka perangkap tikus menjadi objek. Oleh ayah menjadi subjek. Karena oleh ibu, oleh ayah termasuk ke dalam subjek. Subjek itu pelakunya. Kemudian untuk poin B, pasif transitif. Pasif intransitif. Untuk pasif intransitif yaitu kalimat pasif yang predikatnya tidak memerlukan objek. Contoh kalimat pasifnya tidak memerlukan objek. Contoh kalimat: buah dijual di pasar. Buah menjadi contoh untuk pasif intransitif. Contohnya, ayah terjatuh dari tangga. Ayah menjadi subjek. Terjatuh menjadi predikat. Verba pasif. Kalimat pasif memiliki imbuhan ter. Dari tangga menyatakan keterangan. Kemudian untuk kaidah kebahasaan poin ketiga yaitu kata tugas. Kata tugas terbagi menjadi 5 poin. Terdapat kata depan, kata penghubung, kata seru, kata sandang, dan terakhir partikel penegas. Untuk kata depan atau bisa juga disebut dengan preposisi, di sini memiliki cirinya. Macam-macam kata depan adalah ke, di, dari, antara, dalam, kepada, akan, terhadap, oleh, dengan, sampai, untuk, ke atas, dan sebagainya. Nah, ingat untuk kata depan ini letaknya berada di awal. Contohnya seperti ini, Rina dan keluarganya. Atau ke kampung. Adik terjebak dalam. Susi pergi ke pasar. Ayah baru pulang dari kantor. Kemudian bagian kata tugas yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi itu kata penghubung. Kata penghubungnya terbagi menjadi 4. Ada konjungsi koordinatif,
ada konjungsi subordinatif, ada konjungsi korelatif, dan terakhir antar kalimat. Untuk konjungsi koordinatif, contohnya adalah dan, serta, atau. Contohnya untuk koordinatif, saya sangat menyayangi ibu dan ayah. Contoh kedua, ibu mengajak seluruh anaknya serta keponakannya untuk pergi ke pasar. Ada kata dan, serta, kemudian atau. Kamu akan lebih memilih keluar atau tetap di sini? Nah, itu masuk contoh ke konjungsi koordinatif. Kemudian konjungsi subordinatif memiliki ciri menggunakan contoh kata ketika, yang, agar, supaya, jika. Memiliki contoh, jika kamu pergi, adik pasti akan menangis. Jika. Contoh kedua, aku akan pergi dari sini supaya Rina tidak marah lagi. Ada kata supaya. Contoh ketiga, aku datang ke rumahmu ketika Dinda sedang bertengkar. Kemudian kata konjungsi korelatif memiliki contoh baik, baik maupun, bukan hanya, demikian sehingga. Contoh, hal ini sudah terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Contoh kedua, adik bukan hanya pandai bermain musik, melainkan juga menari. Nah, untuk konjungsi korelatif itu memiliki klausa yang memiliki tingkatan yang sama. Jadi saling berhubungan. Tingkatan. Kemudian untuk konjungsi antar kalimat, di sini menghubungkan dari kalimat satu ke kalimat selanjutnya. Berarti bisa 2 atau 3 kalimat karena antar kalimat. Jadi di sini contohnya, dia tetap saja melakukan kesalahan itu kalimat ke-1. Kalimat kedua, meskipun demikian, nah ini konjungsinya. Meskipun demikian, menghubungkan ke kalimat kedua, ibu tetap memaafkan dan menasihatinya. Kemudian contoh kedua, Rina adalah anak yang suka melawan orang tuanya. Penghubung antar kalimat ke-1 dan kedua menggunakan kalimat akan tetapi orang tuanya tetap mengasihaninya. Nah, maka itu masuk ke dalam konjungsi antar kalimat. Nah, kaidah ketiga dari bagian ketiga dari kata tugas yaitu kata seru. Kata seru itu adalah injeksi. Menyerukannya itu dengan kata menegaskan isi perasaan dari penulis atau pembaca. Di sini memiliki contoh semoga. Nah, itu berarti menyatakan harapan. Wah, kagum. Tidak mungkin, bisa terkejut. Kemudian untuk kata sandang atau artikula, di sini kata sandang adalah kata yang tidak memiliki arti yang pasti, tetapi mempunyai fungsi untuk menentukan kata benda. Di sini terbagi menjadi 2. Ada kata sandang untuk menyatakan gelar atau sebutan. Di sini bisa menggunakan sang, sri, dang. Sang penulis. Gitu. Kemudian kata contoh kedua, kata sandang menyatakan makna kelompok. Misalnya para dan kaum, para petani, kaum duapa. Ketiga, kata sandang menyatakan nominal. Contohnya si manis. Ada kata si Rika, si manis. Berarti itu menyatakan sandangnya itu nominal. Si manis. Si Rika manis sedang menyapu. Kemudian kaidah kebahasaan yang keempat menggunakan istilah teknis atau bidang ilmu tertentu. Kata istilah teknis yaitu kata yang memiliki makna atau arti tertentu dalam suatu bidang keilmuan. Contoh kalimat, masyarakat bergotong royong melakukan reboisasi. Nah, ini masuk ke dalam istilah teknis karena memiliki
kata yang memiliki arti dari suatu bidang keilmuan, yaitu reboisasi. Reboisasi adalah penghijauan kembali. Kemudian kelima, menggunakan kata serapan. Kata serapan itu adalah mengambil unsur yang diserap dari bahasa asing. Jadi kita sering menggunakan bahasa-bahasa asing seperti artis, teknologi. Nah, itu masuk ke dalam kata serapan, kata yang diambil dari bahasa asing. Contoh kursi. Kursi kata serapan dari bahasa Arab, yaitu kursiyun. Contoh di sini, adik memakan kerang laut sehingga alerginya kambuh kembali. Nah, kata alergi berasal dari bahasa asing, yaitu kalau di sini penulisannya double L, alergi. Perhatikan teks laporan percobaan berikut. Mari perhatikan dengan seksama contoh teks laporan percobaan tentang membuat es krim vanila yang sehat. Di sini kita perhatikan terlebih dahulu struktur teks laporan percobaan. Apakah sesuai dengan strukturnya? Di sini lihat terdapat tujuan, bahan, langkah-langkah pembuatan, kemudian hasil percobaan, kemudian kesimpulan. Maka teks laporan percobaan di sini sudah dapat dikatakan lengkap, memenuhi syarat-syarat struktur. Kemudian kita perhatikan kembali kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Di sini poin pertama terdapat kalimat aktif. Di sini kita lihat kepada tujuan. Es krim adalah jenis makanan yang paling disukai oleh anak-anak. Namun, es krim ini dibuat dengan bahan yang tidak banyak mengandung gula. Nah, di sini terdapat kata mengandung gula. Maka mengandung termasuk ke dalam kalimat aktif karena memiliki kata kerja mengandung. Terdapat imbuhan meng. Kemudian di sini terdapat kata mengandung gula. Maka gula termasuk ke dalam objek. Maka kalimat aktif di sini termasuk ke dalam kalimat aktif transitif. Kemudian poin kedua terdapat kalimat pasif. Kalimat pasif itu memiliki imbuhan di, ter, dan kean. Coba kita lihat kembali di tujuan. Ada kata yang paling disukai, memiliki imbuhan di, maka masuk ke dalam kalimat pasif. Kemudian lihat di kesimpulan. Selain itu, kegiatan ini juga dapat dijadikan. Nah, ada kata dijadikan, maka termasuk ke dalam kalimat pasif, imbuhan diakhirankan. Kemudian poin ketiga, kata tugas. Kata tugas itu memiliki bagian-bagiannya. Nah, di sini saya akan menjelaskannya secara keseluruhan saja. Di sini terdapat di langkah-langkah pembuatan. Terdapat kata lalu, di poin kedua, di poin ketiga lalu, poin keempat kemudian, setelah itu, setelah. Nah, maka itu masuk ke dalam kata tugas. Kata tugasnya berhubungan dengan konjungsi. Konjungsinya kronologis, urutan waktu. Kemudian poin keempat, terdapat kata istilah teknis. Kata istilah teknis itu termasuk ke dalam kata-kata yang memiliki berhubungan dengan bidang keilmuan. Nah, di sini terdapat kata batuk, demam di tujuan. Lihat di tujuan yang mengakibatkan demam, batuk. Maka itu termasuk ke dalam kata istilah teknis. Kata istilah teknisnya bidang kedokteran atau kesehatan. Kemudian poin kelima, kata
kata serapan. Kata serapan itu kata yang mengambil pada bahasa asing, yaitu lihat di langkah-langkah poin ke-7, poin ke-8, adonan es krim. Nah, kalau dalam bahasa Inggris penulisannya menggunakan huruf C, R ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kata es krimnya itu C-nya diganti dengan huruf K. Es krim. Jadi langsung menggunakan K dan R. S K R I M. Kalau di sini menggunakan huruf C R E A M. Kalau dalam bahasa Indonesia kalau diserap menjadi kemudian ICE-nya menjadi S. Kalau dalam bahasa Indonesia menjadi S, kemudian kalau krim itu menjadi krim menggunakan huruf K. Sekian pembahasan menelaah kaidah kebahasaan dan struktur teks laporan percobaan. Semoga kalian dapat memahaminya. Nanti di slide berikutnya kalian berusaha untuk menelaah teks laporan percobaan yang kalian cari atau yang kalian buat sendiri. Kemudian kalian tentukan mana struktur teks laporan percobaan dari tujuan sampai kesimpulan. Kemudian oleh kalian cari kaidah kebahasaannya yang 5 poin, yaitu kalimat aktif, kalimat pasif, kata tugas, kata istilah teknis, dan kata serapan. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga dimaklum. Apabila kalian masih ada materi yang kurang dipahami, silahkan kalian kirim pertanyaan tersebut di WhatsApp. Kemudian terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.